Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jurnal Horor, di mana Jurnal Horor dalam kesempatan ini akan membahas sebuah cerita horor 40 hari setelah kematian istriku, dan istriku ini menjadi makmum di saat aku sholat. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe gratis. Terima kasih juga yang sudah like, komen, dan share juga. Dan semoga kalian selalu dalam kondisi yang terbaik. Gak pakai lama, kita masuk ke cerita. Cerita ini ada di threadnya Twitter Kalong. Nanti akan dicantumkan di deskripsi link ceritanya ya, biar kalian bisa langsung baca ceritanya. Sebelum masuk cerita, saya ini mau tanya dulu ke kalian, pernah nggak pas kalian sholat, kalian ngerasa ada orang lain yang ikut sholat atau jadi makmum, tapi pas selesai sholat, pas noleh ke belakang, ternyata nggak ada orang? Jadi cerita ini disadur dari majalah misteri, sebuah pengalaman seorang suami yang setiap malam didatangi arwah istrinya. Sebut aja namanya ini Denny. Cerita ini ada sedihnya juga, jadi siapin tisu ya. Halo, kenalin aku Denny dan istriku bernama Maryam. Kami sudah menikah lama dan dikaruniai 3 orang anak. Kami berdua berlatar belakang berbeda. Aku dari desa, sedangkan istriku orang kota. Istriku orangnya sangat menjaga kebersihan sekali. Contoh kecil, dia tak pernah lupa menyiapkan asbak untukku agar tidak ada abu rokok berserakan di lantai. Apalagi masalah sepele seperti ini. Setiap istriku membuatkan kopi, dia tak pernah lupa menyiapkannya dengan tatakan dan tutup gelas. Alasan utamanya adalah kebersihan. Pernah satu kali aku melakukan kesalahan masalah gelas kopi. Istriku pasti langsung mengomeliku kalau dia melihat ada gelas tanpa tatakan dan tanpa tutup gelas. Jorok banget sih, kebiasaan papa waktu kecil, jangan dibawa lagi dong sini. Nanti anak-anak nyontoh gimana? Istriku mengomeliku dan tegas ketika aku berkilah tentang masa kecilku. Meski begitu, aku tak pernah marah karena bagaimanapun dia benar, dan dia pun menegurku untuk kebaikan kita semua. Hal seperti ini tidak akan membuat kami sampai bertengkar, dan alhamdulillah kami masih baik-baik saja. Sampai suatu ketika musibah muncul yang membuat aku dan istriku berpisah untuk selamanya. Istriku tercinta Maryam terkena kanker rahim yang ganas. Setelah tahu kalau istriku mengidap kanker, aku langsung membawa berobat hingga ke beberapa rumah sakit di luar negeri. Tapi setelah menjalani operasi dan berbagai perawatan, bukannya membaik, tapi sel kanker itu semakin tumbuh dan menyebar ke tubuh istriku. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah keputusan yang terbaik darimu untuk istriku dan juga ibu dari anak-anak kami. Dengan hati yang ikhlas dan pasrah aku berdoa. Setiap hari aku harus bolak-balik ke rumah sakit. Lelah memang, aku harus mengurusi ketiga anakku dan istriku di rumah sakit. Tapi aku tetap ikhlas menjalani semua demi keluarga kami. Semakin lama, kondisi Maryam semakin buruk. Tangannya semakin terlihat kurus, dan aku selalu berdoa dan berusaha menyemangatinya. Namun
ternyata Tuhan lebih menyayangi Maryam. Hari itu adalah hari terburuk bagiku. Maryam meninggalkan aku dan anak-anak. Rumah yang biasa terasa ramai, kini dirundung kesedihan. Malam itu juga kami mengadakan tahlilan di rumah untuk mendoakan Maryam. Suasana malam itu yang awalnya ramai, kini mulai sepi. Para tetangga satu persatu mulai meninggalkan rumahku. Sedangkan di luar rumah, 2 orang laki-laki tampak sedang berbicara. Aku pun mendekat, bermaksud untuk bergabung, setidaknya bisa mencairkan suasana dukaku. Katanya, kalau belum 40 hari, arwahnya masih ada di rumah, Mas, ucap salah satu tetanggaku. Ya, mau gimana pun, aku hanya menganggap itu sebagai doa saja. Tapi aku hanya berharap kalau Maryam masih ada. Susah memang kalau tinggal pergi selamanya oleh orang yang kita sayangi. Singkat cerita, seusai kami mengobrol, aku pun masuk ke kamar. Aku ambil beberapa pakaian istriku. Sebentar, aku cium aroma pakaiannya dan aku peluk, seolah dia masih ada di dalam rumah ini. Saya bermaksud untuk menyumbangkan beberapa pakaiannya agar bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik untuk istriku tercinta. Amin. Malam berikutnya, setelah acara tahlilan selesai, saya melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Memasuki hari ke-7 sejak kepergian istriku tercinta Maryam, perasaan aneh tiba-tiba muncul. Entah aku pelupa atau bagaimana, tapi rasanya aku ingat kalau asbak di rumahku hanya ada 1 dan seringkali tiba-tiba sudah bersih tanpa abu rokok. Padahal semenjak itu aku belum sama sekali pun membersihkannya. Biasanya aku membiarkannya saja, maklum masih dalam suasana duka. Dan hal mengejutkan kembali terjadi ketika memasuki 2 minggu setelah kepergian istriku tercinta, Maryam. Semakin banyak keanehan terjadi di rumah kami. Masih ingat dan asbaknya? Ya, asbak itu selalu tiba-tiba muncul di mejaku. Yang beberapa kali aku menemukan anakku juga yang paling kecil sedang tertawa sendiri. Tapi ketika aku bertanya, hal mengejutkan kembali aku dapati. Bahwasanya kata anakku, dia lagi bermain sama mama. Mungkin karena anakku yang belum mengerti konsep kematian, atau mungkin juga Maryam memang masih menemaninya. Entahlah, saya tidak berani berasumsi, asalkan suasana di rumah masih baik-baik saja. Sampai berjalannya waktu, keanehan banyak terjadi. Selain perkara asbak yang tiba-tiba saja muncul dan anakku seolah-olah berbicara sendiri. Kadang aku juga merasakan kalau ada angin yang bertiup dari samping kasurku, tapi aku masih mengabaikannya. Tapi anehnya, kedua anakku tidak ada yang mengalami kejadian yang aneh yang aku rasakan. Hal itu membuat sedikit bertanya-tanya, kenapa hanya aku dan anakku yang paling kecil yang paling sensitif dengan hal ganjil ini? Sudahlah, mungkin memang akunya saja yang berlebihan. Tepat pada waktunya, kami, terutama aku dan anakku paling kecil, sudah mulai bisa beradaptasi dan berbagai perubahan yang datang secara tiba-tiba. Terkadang orang tuaku datang hanya untuk sekedar membantu mengurus anak-anakku jika aku lagi sibuk bekerja. Setidaknya itu mampu sedikit meringankan bebanku. Siang itu ketika kami sedang bersantai di ruang tamu, di sana kebetulan ada ibu dan bapakku yang memang sengaja datang ke sini untuk menginap. Kami saling bercerita satu sama lain sampai ibuku berkata seperti ini.
Kamu coba sholat malam, nak. Doakan istrimu Maryam. Aku pun mengiyakan, karena ada benernya juga. Semenjak itu, aku memang jarang sholat malam, hanya menjalankan sholat 5 waktu saja. Sedangkan sholat malam aku jarang melaksanakannya, karena kesibukan pekerjaan yang sampai malam. Tak luput, aku juga selalu mengingatkan anak-anakku untuk mendoakan mamanya, dan terima kasihnya, anakku yang ketiga nurut. Malam itu, aku baru saja menyelesaikan pekerjaan. Aku kemudian menambahkan alarm untuk menunaikan sholat tahajud. Mungkin aku tidur 1 jam dulu sebelum sholat tahajud, pikirku. Alarm pun berbunyi. Aku bangun dan buru-buru ke belakang untuk mengambil air wudhu. Ketika memasuki musola kecil di rumahku, kebetulan di sana ada sebuah cermin di samping kanan dinding. Aku ingat betul kalau Maryam sering bercermin di sana untuk membetulkan mukenanya. Beberapa kenangan tiba-tiba menyergap di pikiranku, seperti aku sedang melihat masa-masa di mana aku sedang bersama Maryam, membuat tak kuasa untuk meneteskan air mata. Sedih memang kalau teringat masa itu. Tapi semua itu sudah dikehendaki oleh Sang Penguasa. Aku harus bisa menerima. Denny, kamu harus kuat, teriak batinku. Allah Maha Besar. Takbir pertama hingga tahiyat akhir dan mengucapkan salam, aku tunaikan salat tahajud malam itu. Dan hal mengejutkan pun terjadi ketika aku menoleh ke kanan untuk mengucap salam. Aku menemukan sosok perempuan dengan memakai mukena putih di belakangku melalui cermin pantulan. Jantungku berdegup sangat kencang, jiwaku meronta ketakutan. Aku berusaha untuk tetap tenang dan membaca ayat kursi, dan sosok itu masih diam di tempatnya. Aku kemudian memejamkan mata dan terus mengucapkan istighfar berkali-kali. Entah ucapan istighfar yang keberapa, ketika aku memberanikan diri untuk menoleh dan memastikan sosok itu pun hilang. Dalam kondisi seperti itu, rasanya otot kakiku lemas semua. Untuk bangkit pun aku tidak kuat. Aku kemudian bersandar di dinding, mencoba menelaah apa yang baru saja terjadi. Tapi aku cukup sadar kalau sosok itu adalah Maryam. Setelah tenagaku pulih, aku bangkit dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Ternyata hal mengejutkan kembali terjadi. Tiba-tiba aku mendengar ada suara kucuran air. Keran dapur tiba-tiba terbuka sendiri. Aku buru-buru mematikannya, dan di saat yang bersamaan aku kembali mendengar suara yang sangat familiar. "Papa, ini aku, Pa." Seketika bulu kuduku berdiri. Aku teringat suara itu membuatku mematung. Jantungku kembali terpompa cepat. Keringat dingin mulai mengucur. Perasaan takut kembali menyeruak. Namun ketika sekali lagi aku mendengar suara itu, rasa penasaran justru menuntunku untuk mencari sumber suara. Mirip sekali suaranya dengan suara istriku. Kalau tidak salah, suara itu berasal dari halaman depan rumah. Rasanya rindu sekali ingin bertemu dengan istriku tercinta Maryam. Tapi aku sadar, mungkin saja itu bukanlah Maryam istriku. Sebentar aku menoleh ke arah pintu kamar anak-anak. Aku mengurungkan niat untuk keluar dan membiarkan suara wanita itu memanggilku. Aku kemudian membuka pintu dan buru-buru merebahkan tubuhku di samping anakku yang bungsu. Karena aku bisa merasakan kalau hanya dialah yang berkomunikasi dengan makhluk ini. Jadi sebaiknya aku jaga dulu saja dia, pikirku. Keesokan harinya,
Karena aku juga merasakan kalau perjalanan ini semakin intens, dan aku juga tidak mau kalau sampai anak-anakku yang lain ketakutan. Aku bermaksud hati untuk memanggil seorang kiai ke rumah. Aku ceritakan semua kejadian beberapa minggu ini, dimulai dari Asbak, anakku yang bisa berkomunikasi, hingga hantu makmum dan suara seperti yang menirukan suara istriku Maryam. Sang kiai berperawakan tinggi itu mendengarkan begitu seksama, sebentar mengangguk-anggukkan kepala beberapa kali. Tatapan sesaat tajam sebelum berkata lirih kepadaku, "Itu hanya jin yang menyerupai istrimu. Jangan diikuti ya, kamu doakan saja terus istrimu." Suaranya begitu tenang, menenteramkan, membuatku sedikit tenang. Semenjak saat itu, tepatnya 2 bulan berlalu, setelah aku bertemu dengan kiai tersebut, semua gangguan itu hilang. Banyak sekali wejangan hidup yang diberikan oleh kiai itu. Karena sejatinya, seorang yang sudah meninggal itu sudah berada di alam barzah. Dan sosok yang sering mengganggu kami di rumah itu hanyalah sosok jin yang menyerupai istriku untuk mengganggu. Dan bersyukurnya aku, anakku yang paling kecil pun sekarang sudah tidak terlihat berbicara sendiri lagi. Asbak yang muncul tiba-tiba, dan setiap sholat pun sudah tidak kutemukan lagi hantu makmum itu. Begitulah kisahku. Terkadang ada saatnya kita harus melepaskan dan mengikhlaskan, karena ada satu hal yang tidak bisa dipaksakan. Semoga pengalamanku ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua, dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Saya Denny undur diri. Khusus khotimah untuk istriku tercinta Maryam. Salam jumpa. Nah, itu cerita horor yang ada di Twitter. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Di dunia ini, kita tidak hidup sendirian. Kita hidup berdampingan sama mereka, makhluk-makhluk tak kasat mata. Banyak hal di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di Jurnal Horor untuk membahas mengulas cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe sekarang subscribe, gratis kok. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di cerita lain di Jurnal Horor.